pemirsa Prima TV dan di kesempatan kali ini sebagaimana biasa saban hari Senin kita berdapatan berada di gelaran Bapak Panderan. Dan kesempatan kali ini kita berpanderan kembali mengenai masalah yang ada di Perumdapal ya, atau berkaitan dengan limbah, gitu ya, berkaitan dengan limbah. Nah, kesempatan kali ini topik yang kami angkat adalah dampak daripada banjir rob terhadap pembuangan limbah. Jadi dampak banjir rob terhadap pembuangan limbah. Karena saja pembuangan limbah, terutama septic tank, ini ketika banjir rob itu kan rendam. Nah, kali ini kita menghadirkan manajer teknik Perumdapal Domestik Banjarmasin, Bapak Dery Kusdinar. Waalaikumsalam. Kabar sehat Pak, kabar baik Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Pak. Kita kan ini topiknya adalah dampak banjirop terhadap pembuangan limbah. Nah ini sebenarnya masih banyakkah Pak? Kita langsung masih banyakkah Pak? Memang pembuangan limbah terutama yang di tengah masyarakat ini yang masih belum standar Pak. Ya, betul Pak. Jadi kita ketahui ya kondisi Banjarmasin ini yang daerah rawa, kemudian ya tadi kearifan lokalnya, mungkin pembuangan limbah domestiknya itu kan menggunakan kotak ulin gitu ya. Ya memang sebagian besar masih banyak yang menggunakan kotak-kotak ulin itu sebagai penampungan untuk pembuangan kotoran kita, minyak kita itu. Jadi ya itu hampir mungkin 80% itu masih menggunakan kotak-kotak ulin itu. Nah, jadi dengan kondisi Banjarmasin yang kita ketahui kan berada di bawah permukaan air laut itu kan kurang lebih 16 cm. Nah, jadi sewaktu-waktu ketika terjadi tadi pasang tinggi atau seperti saat ini di musim hujan dan sekarang banjir rob juga sedang melanda kita, jadi di jam-jam tertentu kan akan naik tinggi. Nah itu kondisinya memang di Banjarmasin ini. Karena banjirop ini kan walaupun datang setahun sekali, kadang-kadang ya, atau kadang-kadang bisa juga banjir yang dadakan. Nah ini berarti sangat riskan sekali Pak, berbahaya sekali katakanlah untuk kesehatan Pak kalau begitu Pak. Ya betul, dengan kondisi tangki septik yang belum standar tadi, otomatis penampungan yang ada di rumah-rumah kita ini akan sangat terpengaruh kan oleh pasang surut tadi. Ketika itu tidak dilakukan perawatan, pemeliharaan, ya kotoran kita yang ada di dalam penampungan akan terbawa oleh banjir tadi kan, akan meluber ke mana-mana gitu. Otomatis ya akan membawa penyakit kan kalau dari pencemaran dari limbah tinja kita itu kan. Berbahaya. Berarti kalau ini tetap dibiarkan itu sangat berpengaruh sekali terhadap lingkungan, Pak. Betul sekali. Nah, terutama tadi sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Diris tadi adalah berkaitan dengan penyakit gitu. Betul. Nah, penyakit. Sebenarnya apa yang harus dilakukan Pak ketika ya paling tidak terlalu mencemari lingkungan lah. Ya, betul. Jadi banyak hal yang mungkin harus kita lakukan ya terkait dengan pengelolaan limbah domestik ini ya. Jadi sebetulnya tadi penampungan yang ada tadi yang masih menggunakan kotak ulin yang di bawahnya kan masih bolong ya. Sebaiknya itu kan memang diganti. Nah, mungkin yang untuk perumahan-perumahan baru karena sudah ada peraturannya, memang sebagian besar sudah mulai diganti ke tangki septik yang sudah standar gitu ya, sudah standar nasional dan sudah kedap air. Nah, jadi harapannya nanti perumahan-perumahan lama pun yang masih menggunakan kotak ulin itu juga berganti ke tangki septik yang sudah standar. Karena tadi kotak ulin tadi kan masih bolong, tidak kedap air sehingga kotoran kita rembes dan mencemari lingkungan sekitar. Kemudian juga untuk tangki septik ini baik yang sudah standar, ya otomatis yang sudah standar itu akan menghasilkan lumpur juga kan, otomatis harus ada perawatan, dikuras. Nah bagi yang masih bentuk kotak ulin ini pun sebaiknya ya dilakukan saja pengurasan gitu, walaupun belum berganti ini. Sementara ini kan mungkin kalau belum memiliki kemampuan untuk mengganti, kemudian atau belum juga ada intervensi dari pemerintah kota ataupun dari pemerintah pusat untuk bantuan penggantian tangki septik. Bagi yang berkemampuan untuk mengganti ya nantinya ke depannya diganti, tapi sebelum itu diganti ya secara rutin itu dilakukan pengurasan lah nanti per 2 tahun sekali gitu. Karena saya yakin walaupun itu ke kotak ulin itu
bolong, rembes gitu kan. Saya yakin lumpurnya itu pasti ada yang ngendap juga di dalam kotak kulin itu. Karena yang rembes yang terbuat itu memang yang bentuk cairannya. Kalau yang endapannya saya lihat kalau di perumahan-perumahan padat, di daerah Kelayan, dan itu memang lama-kelamaan kolong bawah rumah itu kan akhirnya tertumpuk lumpur endapan. Karena itu saya yakin itu lumpur endapan dari buangan limbah domestik atau dari lumpur tinja kita. Nah, ini kalau sudah menumpuk ini kan sangat berbahaya, untuk lingkungan, penyakit pasti akan datang gitu. Betul. Jadi salah satu caranya adalah disedot gitu, Pak. Ya, ada pengurasan, ada jadwal nantinya. Pengurasan tadi dilakukan memang 2 tahun sekali kah? Atau gimana, Pak? Secara aturan dari Permen PU, kalau yang tangki septik standar itu maksimal 3 tahun sekali. Yang standar? Yang standar, yang kedap air 3 tahun sekali dilakukan pengurasan. Iya. Penuh atau tidak penuh. Karena itu pasti akan menghasilkan lumpur kan. Iya. Jadi tidak boleh menunggu penuh. Tapi dalam jangka 3 tahun itu sudah cukup waktunya untuk dikuras, untuk diambil dan diolah di tempat pengolahan lumpur tinja. Nah, kemudian untuk yang tangki septik yang bukan tangki septik ya dari kotak kulin itu, ya karena di Perda kita masih mengamanatkan per 2 tahun sekali. Nah, jadi sebenarnya 2 tahun sekali itu ya cukuplah untuk mengurangi tadi. Dan tidak mengurangi lumpur-lumpur yang dihasilkan di dalam kotak cubluk tadi itu. Jadi sebenarnya memang 2 tahun sekali kan cukup lawas gitu, Pak ya. Cukup lawas sebenarnya baru dilakukan penyedotan gitu loh untuk yang yang terutama yang mereka tidak standar. Ataupun juga yang standar tadi malah 3 tahun gitu, Pak ya. Iya, 3 tahun. Nah, kalau mereka yang mungkin di rumah lah saat ini yang mungkin ingin melakukan penyedotan itu mereka menyedot sendiri atau bagaimana, Pak ya? Ya, sebetulnya karena kita di Banjarmasin, alhamdulillah pemerintah Kota Banjarmasin mempunyai institusi untuk pengelolaan limbah domestik ini. Jadi ada Pumdapalde. Iya. Nah, jadi warga masyarakat Kota Banjarmasin yang memerlukan pengurasan tangki septiknya ataupun tadi kotak cubluk kulin tadi juga perlu dikuras, silakan nanti menghubungi ke Pumdapalde Kota Banjarmasin gitu. Jadi bisa kita punya armada untuk melakukan kegiatan penyedotan itu. Iya. Berarti Pumdapalde pun menyediakan armada untuk melakukan penyedotan terhadap limbah-limbah domestik yang dihasilkan oleh kita ini. Nah, pemirsa yang ada di rumah paling tidak Anda yang merasa khawatir paling tidak gitu, Pak. Atau sudah merasa khawatir dengan septic tank Anda yang apalagi tidak standar, kebanyakan memang tidak standar lah tempat kita ini kan masih banyak belum standar. Apalagi di saat banjirop seperti ini tidak ada salahnya Anda sudah mulai untuk melakukan penyedotan. Dan untuk biaya penyedotan saya tidak mahal juga, Pak lah. Tidak mahal sebetulnya. Untuk rumah tangga kalau nggak salah sekarang ini memang kalaunya yang 1 kali sedot itu 1 meter kubik itu 500.000. 500.000. Nah, tapi kalau mau rutin berlangganan nantinya, jadi ada sekarang layanan lumpur tinja terjadwal. Jadi kita menyicil bayaran per bulan. Nah, nanti setelah 2 tahun baru mendapat layanan 1 kali penyedotan. Dan tarifnya itu tidak terlalu mahal gitu kan, rumah tangga kan hanya paling tinggi itu 22.000. Berarti mereka nabung gitu, Pak. Ya. Nabung dulu. Nabung dulu baru nanti ketika sampai 2 tahun baru disedot gitu, Pak. Ya. Atau juga bisa juga untuk bayar langsung gitu, Pak. Bisa juga bayar langsung gitu. Jadi sekali penyedotan itu minimal 500.000. 500.000 1 kubik. 1 kubiknya. Hitungannya memang pernah sampai lebih 1 kubik, Pak? Sebetulnya untuk rumah tangga itu rata-rata di 1 kubik sebetulnya. 1 tangki septik yang standar itu 1 kubik. Nah, jadi untuk kalau yang kotak kulin itu kan memang ya kita batasi juga. Karena mungkin nantinya bisa tersedot dengan lumpur di bawah kolong rumah macam kan. Jadi ya tetap kita batasi, mau 1 kubik ya 500.000 itu nanti biayanya. Kalau lebih dari itu, pengen lebih banyak lagi dikuras misalkan, ya memang bertambah lagi nanti biayanya. Jadi ini hitungannya per 1 kubik. Per 1 kubik. Per 1 kubik. Pak, kalau dilihat selama ini sudah banyak yang melakukan itu? Alhamdulillah. Jadi untuk yang sekarang ya kita menggalakkan yang sistem layanan lumpur tinja terjadwal tadi. Jadi supaya tidak terlalu memberatkan masyarakat bahwa 1 kali penyedotan langsung 500.000 kan terlalu berat. Jadi kita menyicil gitu. Misalnya detail dibayar bulanan, nanti mendapat layanan 1 kali pengurasan. Gitu. Sudah banyak yang mendaftar itu, Pak? Ya memang kalau persentase dibandingkan jumlah pelanggan PDAM masih jauh. Masih jauh, ya. Cuma
alhamdulillah tahun 2024 ini penambahannya cukup tinggi lah, signifikan lah, sudah hampir 1.400-an lebih lah. 1.400-an sudah yang melakukan penyicilan lah seperti itu kan. Jadi pelan-pelan gitu ya untuk pemirsa di rumah nih, pelan-pelan dulu untuk nabung dulu, kita ketika sampai waktunya disedot kita disedot gitu ya. Tapi kalau yang septic tanknya katakanlah tadi tidak standar itu nanti akan dibikin standar apa gimana Pak? Ya sebenarnya banyak program mungkin nanti intervensi dari pemerintah baik pemerintah pusat atau pemerintah kota. Walaupun saat ini memang sebagian besar masih diarahkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah untuk penggantian tangki septic yang standar. Karena harapannya bagi masyarakat yang berkemampuan yang memang secara mandiri mengganti tangki septic tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau suatu saat mungkin ada bantuan-bantuan yang bisa ya bergiliran mungkin nanti mendapat bantuan penggantian. Tapi persyaratan-persyaratannya tadi ya mungkin untuk masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian juga nanti ada juga persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan penerima manfaatnya gitu kan. Jadi untuk saat ini yang dulu ya MBR dulu katakan. MBR ya MBR dulu yang diusahakan, diupayakan untuk pergantian. Di daerah mana Pak sudah ada Pak pergantian ini? Kalau yang banyak dilakukan kan kebetulan yang melakukan penggantian tangki septic ini di leading cycle kami di Dinas PUPR, di Dinas Cipta Karya, memang tersebar di Kota Banjarmasin. Jadi ada di Banjarmasin Barat, ada juga di Banjarmasin Tengah gitu. Jadi memang tersebar lah hampir di semua kawasan Banjarmasin ini ada program tersebut. Mereka mendaftar dulu atau gimana Pak? Jadi memang ada yang sistem mendaftar, ada juga yang memang teman-teman PU melakukan survei lapangan. Ada juga usulan dari kelurahan. Biasanya kelurahan kan punya data nih, data masyarakat rendah itu nanti teman-teman Dinas PUPR biasanya berkoordinasi dengan kelurahan untuk pendataan tersebut. Jadi ada usulan itu. Nah itu yang nanti yang akan diusahakan mendapat bantuan. Jadi diseleksi lah nanti mendapat bantuan bertahap. Iya, jadi mereka kalau tidak dari kelurahan atau mereka bisa datang sendiri benar kita bisa Pak? Ya bagusnya untuk tetap koordinasi dengan kelurahan lah. Karena kayaknya jalurnya emang ke kelurahan dulu. Jadi mungkin ada yang septic tanknya mungkin sudah yang pakainya masih yang dulu gitu kan, masih pakai cubluk, pakai kayu ulin tadi gitu. Nah ini kan sangat merugikan juga untuk lingkungan gitu kan, untuk bukan hanya diri kita tapi juga untuk terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah Pak, kalau nanti akan dilakukan pergantian terus nih Pak terhadap itu, terhadap septic tank yang yang baru lah Pak, seperti itu ya? Atau seperti apa septic tanknya Pak? Tangki septic ini kan modelnya yang direkomendasikan oleh Kementerian PU untuk wilayah Banjarmasin itu dengan yang fabrikasi tadi, dengan yang bahan fiber gitu kan. Nah jadi penggantian tangki septic sebagian besar menggunakan yang fabrikasi kalau di wilayah Banjarmasin ini. Iya. Cuma memang itulah karena kondisi kita perairan, rawa, kemudian daerah sungai, memang konstruksi pemasangan juga memang cukup perlu teknis yang lumayan inilah, karena kita perlu fondasi penguatan agar tangki septic tersebut bisa betul-betul terpasang dengan baik, tidak terpengaruh oleh banjir dan sebagainya. Gitu. Karena terbaiknya rawa Pak? Ya, maksudnya rawa Pak, gitu. Rawa. Jadi betul-betul konstruksinya harus kuat gitu. Jadi benar-benar harus kuat, harus penting tidak, kalau terbuat fiber itu bisa timbul gitu Pak? Iya, bilangnya kosong, ada dorongan air dari luar tuh kan bisa ngapung ya karena kosong. Nah jadi memang harus ada pengikat penahan supaya tangki septic itu tidak terdorong, terangkat oleh kondisi air ya, permukaan air pasang kita kan, air rawa kita. Oh iya. Nah kembali lagi ke masalah penyedotan tadi Pak. Kalau penyedotan ini biasanya itu kita meminta gitu Pak, meminta ke Rumdapalnya atau? Ya itu bisa, itu namanya mungkin layanan penyedotan tidak terjadwal, jadi on call, mereka bisa menelpon ke tempat kita, menghubungi kita untuk minta dilakukan pengurasan penyedotan. Iya. Bisa secara mandiri seperti itu. Nah nanti bilanya mau dilanjutkan untuk rutin disedot tadi untuk berlangganan, ya nanti masuk ke program yang layanan lumpur tidak terjadwal. Gitu. Bersedia untuk melanjutkan. Pak, ada ciri-cirinya Pak? Kalau septic tank ini sudah penuh tuh ada kelihatan nggak Pak? Ketahuan nggak di rumah tuh?
biasanya ada tanda-tandanya kurang lebih ya di tangki septik itu karena menghasilkan gas. Nah ini juga biasanya timbul bau yang sudah mulai menyengat gitu kan. Itu harus segera dilakukan pengurasan. Rata-rata itu sih kalau yang biasa kita temukan itu terutama ya timbulan gasnya itu yang sudah mulai keluar dan keciuman baunya gitu kan. Tandanya itu salah satunya. Berarti salah satunya kalau misalnya di rumah nanti ketahuan gitu kan. Ya, Oh ini sudah ada bau yang kurang nyaman dari WC kita. Berarti ini sudah penuh. Harus perlu dikurasi ya. Ini harus lakukan pengurasan gitu. Perlu ada pengurasan gitu kan. Jangan sampai nanti mengganggu tetangga kan akhirnya. Betul. Oh iya. Nah, Pak ini kan kalau tadi kan kita sudah tahu harganya per kubik itu kan sekitar 500 Pak. Ya, sekitar 500 dan kita juga bisa langsung datang ke Perumdapal atau kita pakai call gitu untuk mendapatkan layanan seperti ini. Dan layanan yang ada di Perumdapal ini apakah juga berlaku juga Pak untuk penyedotan yang di luar daripada perumahan Pak? Ya, selain perumahan ya kita melayani juga untuk niaga gitu kan, untuk baik itu niaga restoran, perhotelan, kita melayani karena limbah domestik ini kan tidak hanya dari rumah tangga, tapi dari kegiatan-kegiatan lain pun, perkantoran, rumah makan, hotelan ataupun ada asrama, ada kos-kosan dan sebagainya, itu semua juga akan menghasilkan limbah domestik tadi kan, dan itu semua kita layani kalau kita. Oh, jadi selama ini yang dilayani itu bukan hanya rumah pada berarti ya? Bukan hanya rumah tangga. Iya, berarti sudah ada pelanggan khusus juga lah Pak, katakan seperti itu dari pihak perhotelan dan juga niaga-niaga lainnya Pak. Betul. Jadi, karena sesuai dengan literaturnya limbah domestik ini, karena limbah domestik ini ada semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan kita sehari-hari. Nah, jadi kan bangunan-bangunan yang menghasilkan limbah domestik ini kan tidak hanya rumah tangga, tapi ada bangunan perkantoran, bangunan niaga, hotel, pertokoan juga, gitu. Itu menghasilkan limbah domestik, ya itu sama nanti bisa kita layani gitu untuk pengolahan limbah domestiknya. Oh, jadi ini tapi pelayanannya di Banjarmasin saja kah Pak atau di mana Pak? Ya sebagian besar Banjarmasin. Iya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita diminta bantuan di luar kota Banjarmasin, sama kita masih mampu menjangkau, kita bisa layani. Oh, berarti selama ini sudah ada pelanggan dari luar juga Pak untuk yang menyedot ini? Ada beberapa gitu ya, memang karena seperti di mungkin Banjarbaru, Kabupaten Banjar juga kan yang berdekatan dengan kita juga sudah banyak, ya bukan banyak, ada lah gitu, karena kebetulan mungkin di sana mungkin belum ada pengolahan yang mungkin perizinan pengolahannya belum ada, atau infrastrukturnya belum ada, jadi kita bisa membantu melayani di sana. Oh, jadi karena mereka tidak mempunyai penyedotan. Dinasnya mungkin tidak ada. Dinasnya belum inilah mungkin secara kelengkapan infrastruktur mungkin masih. Jadi mereka minta bantuan ke Perumdapal. Ya, biasanya disarankan misalkan untuk niaga-niaga gitu kan, karena mungkin mereka ada kewajiban untuk pengolahan limbah domestiknya. Jadi biasa yang merekomendasikan dari Dinas Lingkungan Hidup, itu dari Dinas Lingkungan Provinsi atau Dinas Lingkungan Hidup kotanya di sana, misalkan. Nah, jadi kan mereka wajib mencari yang sudah punya perizinan. Nah, alhamdulillah ya, di Banjarmasin kita sudah punya cukup lengkap lah perizinannya gitu, sehingga kami bisa melayani itu. Nah, kalau kabupaten kota lain mungkin yang masih walaupun sudah punya infrastrukturnya tetapi armada mungkin belum lengkap, perizinan belum lengkap, jadi akhirnya alhamdulillah kita yang membantu untuk. Nah, berarti kan ada beda tarif lah? Ya tentu kalau di luar kota ada perhitungan lain kan. Ada menghitung jarak ke sana, terus waktunya juga gitu kan, pasti ada perbedaan perhitungan tarifnya gitu. Berarti disesuaikan nanti tarif yang di dalam kota, tarif luar kota gitu Pak. Betul. Disesuaikan karena armada yang turun juga berbeda gitu Pak. Kalau tim bisa bergantian lah, kita bisa bergiliran dari armada yang kita ada di tempat kita, gitu. Jadi bisa kita atur, bisa bergantian lah. Iya. Nah, ini kan berarti pelayanan ini kan sudah menyeluruh gitu Pak ya, sudah menyeluruh ke bukan hanya di Banjarmasin tapi juga sudah sampai ke luar-luar daerah, bahkan sampai pernah ke luar provinsi gitu Pak. Ada beberapa kita diminta, ya kebetulan
di sana mungkin tadi karena belum memiliki infrastruktur pengolahan limbah domestik, jadi ya kebetulan yang paling dekat mungkin dengan kita fasilitas yang ada, jadi dinas lingkungan di sana merekomendasikan untuk bekerjasama ke kita. Iya. Alhamdulillah ada beberapa. Ada beberapa sudah yang melakukan yang melakukan penyedotan, jadi tidak hanya di dalam kota, termasuk juga luar kota, terutama yang paling dihimbau sekali itu untuk banjirup ini padahal tidak. Iya, banjirup karena tadi ketika banjirup juga mungkin banyak yang terendam tinggi sebenarnya, bahkan mungkin toiletnya meluap dalam masih. Karena melihat tingginya banjir saat ini, ya kita lihat, saya yakin ada mungkin beberapa toilet yang tidak berfungsi gitu pas saat banjir gitu. Jadi ini bisa banyunya empat naik juga nih Pak. Dan itu nanti banyunya kan meluber ke sana kemari. Nah ini yang sangat membahayakan gitu Pak. Ya, nah jadi untuk pemirsa yang mungkin ingin berlangganan, bisa nanti Perum Dapal, atau juga yang ingin melakukan penyedotan bisa menghubungi Perum Dapal, karena sekali lagi bahwa dampak daripada banjirop ini paling tidak lingkungan pun akan juga ikut tercemar, apalagi kalau safety tank kita ini tidak standar. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di Bapanderan setelah yang satu ini. Bagi Anda yang telah menggunakan layanan TV berlangganan, Prima Vision atau Fast Media, FTTH Fastnet hadir melengkapi layanan di rumah Anda. Dengan paket basic, paket hemat, dan paket premium, harga terjangkau. Informasi lebih lanjut, hubungi telepon 0811 867 2279 atau 0811 867 2280 atau 0811 867 2281. Lagu-lagu lawas seakan kada pernah lekang oleh waktu. Prima TV menghadirkan kumpulan lagu-lagu nostalgia yang masih nyaman didengarkan sampai wayah ini. Dalam hening sepi ku rindu, sebentar cahaya terang menyinari hidupku. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Itu tadi berikut deretan lagu-lagu lawas yang bisa bola kita terkenang akan masa lalu. Nang pastinya hanya di Prima TV saban hari Sabtu pukul 9 sampai 11 WITA. Kayak orang-orang yang biasanya masuk ke dalam hutan. Ya, di dalam hutan matinya kalau kami orang Dayak pedalaman kada pernah ke dokter. Tanda kapur ini, jadi ini baliknya melihat tanda kapur ini buhan roh-roh itu berarti ini orang sengsara. Saksikan Khasanah Budaya setiap hari Jumat pukul 7 malam dan Minggu pukul 1 siang hanya di Prima TV. Baik, kita berlanjut kembali di perbincangan kita kali ini, tentu saja masih mengenai dampak banjirop terhadap pembuangan limbah. Jadi pembuangan limbah ini tidak hanya berkaitan dengan septic tank, ya, mungkin juga ada pembuangan limbah yang berada di lingkungan gitu ya, ada di lingkungan kita, termasuk juga dengan tumpukan ratik, misalnya seperti itu kan, itu kan termasuk limbah padat gitu yang perlu juga kita perhatikan. Dan saja kita kali ini di Bapanderan kali ini kita mendatangkan Perum Dapal ini karena sangat erat kaitannya sekali dengan dampak banjirop
dan juga terhadap kesehatan kita yang ada di lingkungan kita. Nah, kalau tadi Pak Diri sudah menjelaskan mengenai bagaimana penyedotan, bagaimana nanti apa yang harus dilakukan ketika septic tank ini sudah padat dan kelihatan sudah dari baunya gitu loh. Nah, ini paling tidak harus cepat ditanggapi oleh yang pemilik rumah gitu ya. Betul. Pemilik rumah, pemilik kos-kosan ataupun juga pemilik toko. Ya. Paling tidak harus menanggapi hal ini. Nah, Pak, kalau berkaitan dengan yang sudah berjaringan ini sudah seperti apa Pak untuk yang Perumdapal ini Pak? Baik, jadi untuk yang pelayanan sistem jaringan perpipaan, sistem terpusat ya. Jadi untuk pembuangan limbah ini otomatis kan karena dia setiap saat dia menggunakan toilet, air limbah itu akan mengalir ke instalasi pengolahan limbah selama 24 jam. Nah, paling kami di saat musim-musim banjir seperti ini pun, ya itu pemeliharaan jaringan perpipaannya yang memang harus kami lebih intensifkan karena ketika banjir rob juga ada beberapa wilayah kan yang tergenang. Nah itu jadi pompa-pompa kita juga yang otomatis kan dia akan bekerja lebih banyak lagi. Pompa-pompa kita di jaringan karena dia akan menyedot terus. Kan pompa kita secara otomatis sebenarnya mengikuti level ketinggian air. Nah, tapi kalau ketinggian air ketika ini banjir, ya otomatis si mesin kita karena ada beberapa air yang masuk juga gitu kan ke dalam jaringan kita, otomatis mesin kita akan sering hidup di dalam pompa kita. Nah, jadi paling kami harus betul-betul di situ merawat pompa kita, kemudian juga pembersihan jaringan karena mungkin ada sampah-sampah yang terikut masuk gitu ke dalam jaringan kita. Itu yang paling kita lakukan. Jadi untuk pelanggan-pelanggan yang sudah sistem jaringan itu secara otomatis sudah. Berarti aman mereka boleh? Aman, sebetulnya lebih aman karena untuk yang sistem jaringan ini kan sistem jaringan pipa itu tertutup. Sebetulnya ya tadi mengurangi dampak dari banjir sebetulnya. Dampak dari banjir sehingga aliran limbah ini juga lebih lancar gitu sebetulnya karena dipompa kan disedot oleh pompa gitu. Oh jadi mesin ini dia mengikuti ketinggian banyu malah? Iya, ketinggian banyu. Jadi ketinggian banyu yang masuk di dalam jaringan pipa ketinggian berapa dia akan hidup. Terus, jadi ketika levelnya sistem tackle mana gitu malah? Ya ada otomatisnya lah. Pelampung gitu otomatisnya. Jadi ketika ketinggian tertentu dia akan hidup. Jika ketinggian tertentu dia surut, dia akan mati sendiri. Jadi memang bekerjanya dengan seperti itu mesinnya, Pak. Dan kita mempunyai ini ada berapa Pak sebenarnya, Pak? Kalau untuk yang sistem jaringan perpipaan kita punya 6 kawasan instalasi air limbah yang sudah beroperasi. Ada 6 wilayah, jadi ada di Pekapuran, di Lambung Mangkurat, di HKSN, Sungai Andai, kemudian di Basiri, kemudian di Tanjung Pagar. Jadi itu ada ipal-ipal kita yang sistem jaringan perpipaan. Jadi udah ada pelanggan-pelanggan yang kita layani di sana. Ada beberapa pula ada yang banyak. Nah, kalau yang kawasan-kawasan yang tidak pakai jaringan ini otomatis dengan penyedotan tadi, Bang? Penyedotan tadi, ya. Layanannya dengan sistem penyedotan. Jadi ya makanya itu terbatas hanya untuk tangki septik saja gitu kan. Maksudnya untuk penyedotan di tangki septik gitu kan. Atau di bahwa yang tadi yang belum berganti dengan tangki septik yang standar ya di kotak polinnya tadi. Pak, kalau orang berlangganan yang pakai perpipaan itu maksudnya semua limbah itu bukan hanya di WC saja kan Pak? Betul. Sebenarnya secara idealnya semua limbah dimasukkan ke jaringan perpipaan. Walaupun saat ini memang pelanggan kami sebagian besar baru menyambungkan di toiletnya. Nah, tetapi ada beberapa yang sudah menyambungkan dengan limbah domestik lainnya juga ada, tapi sebagian besar masih dari toilet sebetulnya. Nah, Pak, kalau orang yang mencuci itu masuk dalam situ juga, Pak? Enggak? Pencucian bisa, yang rumah tangga lah. Kalau rumah tangga masih bisa masuk ke jaringan perpipaan kita, ke instalasi pengolahan limbah gitu. Karena mungkin kapasitas pencucian kalau dari rumah tangga kan terlalu banyak lah, kita kan pengenceran dari limbah lain, dari limbah toiletnya juga cukup tinggi gitu. Jadi kita masih mampu mengolah yang dari skala rumah tangga, yang dari niaga, mungkin kalau yang dari laundry gitu kan, itu kan khusus banyak ini, mereka harus punya treatment awal dulu, pengolahan awal dulu, baru masuk ke jaringan perpipaan kita. Jadi tidak langsung kalau yang khusus usaha laundry, hotel pun kan itu kan ada laundrynya misalnya itu mereka harus punya treatment awal dulu, baru bisa masuk ke jaringan perpipaan gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau yang untuk khusus usahanya pencucian kan memang itu kapasitas beban
penggunaan airnya atau penggunaan sabunnya juga kan cukup tinggi kan. Jadi mereka harus ada pengendapan dulu. Kemudian suhu airnya juga kan kalau nggak salah kalau laundry lumayan ada beberapa derajat yang cukup panas gitu. Ada air menggunakan air panas juga lah gitu kan. Itu harus ada pendinginan dulu gitu kan, diendapkan dulu, baru bisa dimasukkan ke jaringan perpipaan kita. Karena kalau langsung dimasukkan memang akan sangat berpengaruh kan terhadap pertumbuhan bakteri di IPAL kita juga. Oh, berarti akan membahayakan untuk bakteri pengurai tadi malah? Pengurai yang ada di IPAL kita gitu. Jadi mereka harus punya treatment awal dulu, diendapkan dulu lah. Oh, jadi diendapkan dulu baru mereka boleh diperbolehkan, ya, Pak. Dan selama ini memang pelanggan ada yang dari laundry juga, Pak? Ada? Dari laundry saya belum tapi kayaknya ada sih kayaknya. Ada, Pak. Dan ya karena kan khawatir juga kalau ada banyu laundry langsung ke sungai kan mencemar langsung. Mencemar juga sama. Jadi suhunya juga kan beda, lebih panas gitu kan suhu laundry itu kan airnya. Jadi itu harus didinginkan dulu supaya ya tadi kalau panas bakteri kita mati juga kan. Karena bakteri pengurainya ini sangat diperlukan sekali gitu. Ya, sangat diperlukan sekali. Itu memang dikembangbiakkan atau gimana, Pak? Ya sebenarnya tumbuh dari air limbahnya sendiri sebetulnya kalau kami. Yang ada di IPAL kita, si bakteri itu tumbuh dari limbahnya itu sendiri. Walaupun sebetulnya bisa budidaya atau bisa dipancing lah supaya diternak lah dia kalau ditanam supaya pertumbuhan bakterinya lebih cepat gitu. Itu bisa sebetulnya. Cuma sementara kita ya alhamdulillah bisa menghidupkan bakteri yang ada dari limbahnya aja. Jadi bisa begitu. Pak, ini untuk prosesnya ketika dilakukan penyedotan atau penyedotan kan kalau hasil dari penyedotan itu dibuang dulu, Pak, dibuang namanya ke instalasi pengolahan lumpur tinja. Iya. Instalasi pengolahan lumpur tinja itu ada beberapa tahapan. Iya. Jadi dari tangki itu di drop atau dikeluarkan di saring, namanya ada bak penyaringan untuk pemisahan antara padatan dan cairan. Iya. Nah, kemudian padatannya itu nanti dikeringkan, cairannya masuk ke pengolahan namanya pengolahan anaerobik, baru nanti ada fakultatif, baru masuk lagi tadi ke IPAL yang RBC kami juga, ke IPAL domestik itu. Jadi terakhirnya diolah lagi di IPAL domestik kita, baru setelah bersih ya kita kembalikan ke lingkungan. Itu dicampur dengan yang pakai jaringan tadi, Pak? Ya, betul. Jadi satu di situ. Jadi satu. Untuk prosesnya itu waktunya lawas lah, Pak? Kalau yang sistem jaringan terpusat, yang sistem RBC-nya ini sebenarnya di situ waktu mulai masuk dari pompa terakhir sampai keluar lagi dari RBC itu kurang lebih ya 12 jam. 12 jam. Ya, kalau yang di IPLT itu pun mulai dari pemisahan sampai masuk ke kurang lebih ya 12 jam lagi. 12 jam malah. Ya. Dan itu baru bisa dibuang lah maksudnya ke. Ya, itu nanti setelah terakhir di RBC yang sudah bersih itu sudah bisa dibuang. Sudah memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan. Itu apakah ada pemeriksaan dulu, Pak, atau langsung dibuang? Ada yang kita periksa harian itu untuk kondisi oksigennya, DO, biasanya DO meter gitu. Kemudian temperatur dan pH itu rutin tuh harian tuh kita periksa. Nah yang secara bulanan kita periksa lengkap. Iya. Gitu. Yang sesuai dipersyaratkan dengan peraturan kita. Gitu. Itu 1 bulan sekali lah kita lihat. Jadi kelihatan 1 bulan sekalinya, Pak. Betul. Iya. Nah, berarti kan sudah cepat Pak untuk proses sebenarnya, Pak. Cepat. Iya, untuk mengapa dari penyedotan kita buang ke dalam bak tadi, ya, terus dari bak itu sampai ini kan hanya cuma waktu 12 jam itu untuk bisa memulihkan kembali, dan ini dikembalikannya sungainya biasa sungai langsung ke aliran ke sungai gitu, Pak? Iya, sungai-sungai besar lah yang ada di sekitar IPAL kita gitu. Gitu. Langsung ke permukaan. Ada juga ya kita manfaatkan lagi untuk kolam-kolam kita, bahkan untuk di Pekapuran ya kita recycle lagi untuk yang mendekati air bersih lah, karena kita juga menggunakan untuk mencuci mobil kan atau kita juga menguras atau memplasting jaringan perpipaan kita menggunakan air bersih hasil olahan kita sendiri. Oh, berarti masih bisa digunakan balah itu lah? Bisa digunakan lagi. Sebetulnya. Cuma mungkin ada yang merasa kurang aja. Tapi padahal kalau untuk ke tanaman boleh, Pak? Tanaman boleh, apalagi tanaman boleh. Untuk khususnya kalau yang lumpur untuk penyubur tanaman
khususnya tanaman-tanaman pelindung lah. Iya. Memang kita tidak merekomendasikan untuk tanaman yang dikonsumsi. Oh iya. Sesuai permen PO ada juga sih di permen PO ya tercatat itu memang diperuntukkan untuk tanaman-tanaman pelindung saja. Gitu kan. Tanaman pelindung aja, Iya. tapi tidak misalnya kalau kita bertanam lombok lah misalnya jangan dulu Pak. Jangan dulu. Tapi memang karena apa namanya di dalam lumpur tinja itu biasanya ada ya Pak biji-biji lomboknya kan kada hancur di dalam perut kita, kada hancur tuh biasanya ada tumbuh juga tumbuh juga tumbuh akhirnya dari lumpur itu gitu karena biji itu kada hancur biji iya. lombok. Tapi masih belum diperbolehkan juga untuk untuk ya, airnya tadi untuk digunakan pupuk untuk apa namanya yang dikonsumsi atau pangan tuh ya emang kita tidak direkomendasikan dulu, tapi untuk cuci mobil silahkan pakai gitu Pak. Ya, yang sudah itu pun sudah kita bersihkan dengan filter lagi kan, Iya. filter lagi sudah betul-betul bakterinya sudah hilang gitu kan, itu baru kita bisa gunakan untuk pencucian-pencuciannya. Tapi untuk di daerah lain Pak, seperti Pak Diris kan pernah ke Malaysia nih Pak, untuk melihat langsung pengolahannya di sana seperti apa Pak dengan kita Pak? Oh ya, kalau di Malaysia ya jauh lebih maju dari kita lah. Iya. Terutama dibanding Banjarmasin lah. Iya. Banjarmasin itu jauh lebih maju, sudah lebih teknologinya sudah lebih advance. Maupun di Indonesia pun di beberapa kota ya seperti Jakarta, teknologi IPA-nya sudah bagus juga, sudah ya sama dengan Malaysia, bahkan bukan bisa lebih juga dari Malaysia. Cuma kalau membandingkan kita sebagai kota gitu kan. Kalau di Malaysia gitu kan lumayan besar pengolahan limbah domestiknya. Memang sudah jauh lebih tinggi ininya teknologinya dibanding yang di Banjarmasin. Sudah sangat bagus. Dan mereka sudah memanfaatkan kembali lumpurnya menjadi pupuk. Dan itu pun tahapan-tahapan proses pemanfaatan lumpurnya juga sangat ketat gitu. Dari kajian-kajiannya, kemudian dari pemprosesan pembikinan pupuknya. Ada yang pupuk padatnya, bahkan ada yang pupuk cairnya gitu kan. Mereka sudah sangat bagus lah, karena yang mengelolanya memang untuk di Malaysia ini skalanya nasional gitu kan. Sudah nasional mereka. Sudah nasional si perusahaan pengolahan limbah domestiknya itu. Iya. Kalau kita kan hanya lokal gitu kan, pemerintah daerah. Jadi sudah sangat bagus. Nah tapi kan kalau di sana tadi Pak Diris katakan bahwa ini kan udah dibikin pupuk, berarti boleh kan untuk tanaman? Mereka pun tidak merekomendasikan untuk tanaman yang pangan yang dikonsumsi. Sama ya paling untuk bunga gitu kan, untuk bunga, pupuk untuk pohon-pohon untuk pelindung gitu. Sama sih kalau mereka aturannya ketat juga. Iya, Pak, selama mungkin ada pengalaman gitu Pak, selama berada di Malaysia itu mereka itu pelanggannya seperti apa Pak di sana? Di sana karena aturan dari kerajaan gitu ya, mewajibkan semua untuk dilayani pengolahan limbah domestik, mereka mewajibkan semua. Jadi ya semacam undang-undang kalau di sana kan secara nasional, ya diwajibkan semua masyarakat itu harus mengelola limbah domestiknya, kemudian dilayani oleh ada namanya di sana Indah Water Consortium. Gitu. Indah Water itu perusahaan ininya pengolahan limbah domestiknya milik sebuah kerajaan gitu kan. Nah itu yang melayani. Jadi sama sistemnya, ada yang sistem jaringan perpipaan, ada yang penyedotan. Nah ada dua sistem itu. Jaringan perpipaan ini sudah cukup banyak juga mereka pelayanannya, sistem perpipaannya. Kemudian yang layanan penyedotan juga sangat banyak. Secara rutin per 2 tahun sekali atau per 3 tahun sekali melakukan penyedotan, penguasaan di perumahan-perumahan gitu. Dan di sana perumahan-perumahan baru itu memang diwajibkan. Wajib membangun instalasi pengolahan air limbah domestik secara mandiri, dia baru nanti diserahkan ke kerajaan gitu. Kerajaan nanti diserahkan ke pengelola tadi, ke IWK tadi. Jadi mereka itu betul-betul pengembang itu ya harus, kalau dia tidak punya pengolahan limbah domestiknya tidak diizinkan untuk membuka pengembang perumahan. Rumah yang tidak punya tangki septic atau apa jual perumahan baru gitu, tidak disediakan, tidak boleh dihuni gitu, ketat gitu. Berarti di sana tuh benar-benar ketat karena kerajaan mendukung gitu Pak? Ya, kerajaan mendukung, secara aturan kerajaannya mendukung, regulatornya juga di sana secara ada khusus regulator pengawas untuk pengolahan air limbah domestik dan air minum, bahkan jadi satu ininya regulatornya. Ada suatu institusi gitu yang mengawasi itu. Sangat ketat. Jadi ada perumahan-perumahan baru ataupun ada perusahaan baru yang membangun, mereka akan awasi bagaimana air bersihnya, bagaimana air limbahnya, gitu. Si institusi regulatornya ini. Gitu. Luar biasa. Jadi luar biasa. Dan di Banjarmasin ini kan sudah ada perdanya juga gitu Pak? Ya, perda sudah ada mewajibkan, tinggal
penerapannya lagi. Masih dalam penerapan. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan bahwa panderan kita setelah yang satu ini. Sarana pendidikan dan hiburan ada di Prima Vision atau Fast Media. Manjakan keluarga Anda dengan beragam tayangan menarik, mulai dari kartun, film, olahraga, religi, hiburan, hingga channel teknologi hanya ada di Prima Vision atau Fast Media. Hanya dengan membayar Rp60.000 per bulan, maka 120 channel di Fast Media Prima Vision sudah bisa Anda nikmati. Informasi lebih lanjut, hubungi telepon 0811-867-2279 atau 0811-867-2280 atau juga 0811-867-2281. Musik biasanya menjadi inspirasi cara terbaik menenangkan diri. Rasa tersebut bisa muncul dari alunan lagu yang didengarakan. Prima TV menghadirkan kumpulan lagu-lagu mancanegara yang bisa Anda saksikan di Prima TV Banjarmasin. Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Berikut deretan lagu yang bisa Anda nikmati. Mungkin diantaranya lagu-lagu yang kami putarkan bisa membuat Anda teringat dengan kenangan masa lalu. Jangan lupa terus saksikan hanya di Prima TV Banjarmasin, saban hari Senin sampai Kamis pukul 9 sampai 10 WITA. Pemirsa, kita masih berbincang berkaitan dengan dampak daripada banjirop ini terhadap pembuangan limbah. Dan tentu saja kenapa ini kami angkat, karena saat ini banjirop melanda beberapa kawasan yang ada di kawasan kota Banjarmasin atau kota Seribu Sungai ini. Nah, Pak Diris, kalau tadi kita kan sudah menengok di daerah Malaysia lah katakanlah, karena selama ini kan beberapa banyak sekali ada pendampingan lah dari mereka-mereka yang ada di sana. Nah, kalau di tempat kita juga kita akan mempunyai peraturan daerah gitu ya. Peraturan daerah yang mungkin terlahir 2014 kata Pak Diris tadi kan, 2014. Nah, ini nanti akan bagaimana Pak dengan Perda ini agar nantinya benar-benar warga ini akhirnya akan sadar lah mengenai lingkungan ini, Pak. Baik, terima kasih. Jadi untuk peraturan regulasi berkaitan dengan pengolahan limbah domestik ini memang Banjarmasin, kita Kota Banjarmasin sudah memiliki Perda pengolahan limbah domestik yang keluar tahun 2014. Iya. Tinggal ini usianya sudah hampir 10 tahunan lah, dan ini sudah berjalan selama 10 tahun. Nah, memang masih kita evaluasi bagaimana penerapannya, dan kemudian juga karena ada Permen PU yang terlahirnya belakangan gitu tahun 2017, nah, jadi banyak nomenklatur yang memang masih perlu disesuaikan antara Perda dengan Permen PU ini. Jadi alhamdulillah mungkin tahun depan mudah-mudahan ini Perda ini sudah bisa direvisi dan disahkan kembali mungkin nanti untuk revisi Perda tersebut, dan mudah-mudahan itu bisa diimplementasikan.
Nah, yang pasti untuk pengolahan limbah domestik ini berarti kita punya perda khusus untuk pengolahan limbah domestik, kemudian untuk pengembangan kawasan perumahan dan pemukiman juga sebenarnya sudah ada perda juga berkaitan dengan tadi pengembangan perumahan-perumahan baru, di mana situ ada kewajiban untuk menggunakan tangki septik yang standar. Jadi tidak boleh lagi menggunakan tangki septik kotak cubluk ulin tadi. Gitu. Jadi ada Perda nomor 1 tahun 2023 sebetulnya. Sebenarnya sudah ada. Dan juga kalau tidak salah, kalau untuk perumahan katanya tidak boleh mendirikan izinnya tidak boleh keluar gitu, kalau sebelum ada biasanya perizinan ini memang kan ada proses tahapannya gitu. Mulai dari pengajuan mereka perizinan itu ada site plan segala macam, kemudian ada pembahasan mengenai tata ruangnya gitu kan di perizinan untuk tata ruangnya. Nah, memang di situ kita semua dari dinasnya teknis menyampaikan rekomendasi ketika pembahasan itu. Jadi untuk perizinan perumahan itu nanti dibahas di dalam perizinan untuk tata ruangnya itu. Salah satunya kami diminta untuk merekomendasikan berkaitan dengan pengolahan limbah domestiknya. Nah, karena itu salah satu persyaratan juga untuk kawasan perumahan ini kan harus infrastruktur pengolahan limbah domestiknya harus ada, kemudian pelayanan air minum kan harus ada, jalan harus ada, kemudian infrastruktur lainnya dan apalagi untuk persampahan juga. Nah, persampahan kan perumahan-perumahan juga harus menyediakan kan lahan mungkin untuk TPS 3R-nya mungkin bisa dikelola sehingga sampah-sampah tersebut bisa dikelola di wilayah perumahan itu sendiri gitu, tidak lagi terbuang ke luar. Nah, tapi intinya persyaratan-persyaratan itu sudah masuk di dalam proses perizinan gitu. Sehingga bagaimana pelaksanaan di lapangannya. Nah, berarti ada perumahan-perumahan yang sampai saat ini berdiri kan masih banyak yang belum itu, Pak. Yang dikatakan septic tanknya ini masih belum berlangganan dengan Perumda kan mesti kalau sesuai dengan perizinan kan harus berlangganan dengan Perumda. Betul. Berarti ada kesalahan perizinan di dalam pembangunan perumahan. Bagi perumahan baru yang sudah mengganti tangki septiknya, mungkin itu tinggal nanti ya kita menghimbau mungkin pengembangnya untuk bisa nantinya menyarankan si penghuninya nasabah itu untuk nantinya melakukan pengurasan tangki septik yang sudah dibangun itu bekerjasama dengan Perumda Palde. Nah, mungkin bagi pengembang baru ya mungkin nanti ya kami sama-sama juga lah, nanti kami juga mungkin harus sosialisasi mendatangi pengembang untuk menyampaikan kewajiban pengembang dan si penghuni perumahannya nanti untuk bekerjasama dengan kita karena tangki septiknya kan sudah diganti dengan tangki septik yang baru. Termasuk mungkin dengan pihak perizinan belah? Iya, dan perizinan kami selalu koordinasi dalam tadi pembahasan untuk proses misalnya ada KKPR ya, ada FPR, nah itu di situ perizinan itu kita ada rekomendasi yang disampaikan untuk pengolahan limbah domestik. Nah, nanti pelaksanaannya memang ada di teman-teman dinas PUPR di bidang pengawasan. Nah, di bidang pengawasan pembangunan itu yang nantinya akan mengawasi si perumahan tersebut apakah menjalankan rekomendasi tersebut atau tidak. Alhamdulillah secara koordinasi kami sudah sudah jalan gitu. Sudah jalan kami berarti mereka mendirikan dulu baru dilakukan evaluasi atau semestinya tidak berdiri dulu perumahan sebelum mereka mengikuti aturan gitu. Ya, jadi intinya mereka kan mengawali dari site plan tadi. Site plan yang diajukan ke perizinan bahwa itu sudah memenuhi baik dari legalitas tanahnya, kemudian dari peruntukan ruangnya. Nah, kemudian kalau itu sudah memenuhi dan persyaratan-persyaratan lainnya tadi rekomendasi bahwa nanti pengolahan limbahnya seperti apa, pengolahan sampahnya seperti apa, si pengembang menyepakati siap untuk melakukan itu bisa jalan. Baru bisa jalan. Dan ini ya mudah-mudahan nanti kan paling tidak ketika ini benar-benar bisa dijalankan, paling tidak kan mengurangi sudah Pak. Perumahan paling tidak sudah memakai safety yang standar. Dan paling tidak juga mereka kan tidak menggunakan cublok lagi. Karena kebanyakan kan kalau kita lihat di perumahan-perumahan yang dibangun saat ini kan mereka masih menggunakannya cublok gitu Pak. Oh, masih ada juga ya. Masih banyak cublok berarti
ada kecolongannya di mana, gitu, apa di perizinannya atau dinas PPR-nya ini masih ada kecolongan gitu kan Pak. Bisa mungkin di implementasi pelaksanaan ini ya mungkin proses pengawasan mungkin harus lebih ketat lagi. Jadi memang harus lebih ketat lagi gitu Pak ya. Tidak agar nantinya kita diawali dulu daripada perumahan, baru nanti kan menyasar ke daerah-daerah yang lain gitu kan. Kalau nanti pembangunan perumahannya saja masih belum standar bagaimana kita menyandarkan yang lain lagi gitu. Baik Pak, di penghujung gelaran kita kali ini mungkin ada yang ingin disampaikan Pak dengan pemirsa yang ada di rumah. Ya, baik, terima kasih. Jadi ya berkaitan dengan tema kita ya banjirop, berkaitan dengan pengolahan limbah domestik karena kita Kota Banjarmasin ini kota perairan yang memang terpengaruh oleh pasang surut dan harapannya ya masyarakat Kota Banjarmasin jadi bisa beralih gitu dari kebiasaan mungkin tadi menggunakan kotak ulin untuk pembuangan limbah domestiknya atau limbah tinjanya, nah nanti beralih ke tangki septic yang sudah standar ke depannya, yang memang tidak tidak bocor, tidak meluber ke sana kemana, dan kemudian nanti si tangki septic ini ya dilakukan perawatan secara berkala gitu kan, nantinya bekerjasama dengan kami Perumda Paldi Kota Banjarmasin untuk melakukan pengurasan lumpur tangki septic tadi untuk diolah di tahap berikutnya sehingga betul-betul limbah yang dihasilkan dari rumah tangga ini sudah terolah dengan baik sehingga ketika dibuang keluar ke lingkungan itu sudah tidak mencemari lagi. Nah, mudah-mudahan perairan di Kota Banjarmasin ini semakin bersih itu dari pencemaran limbah domestik yang ada di Kota Banjarmasin sehingga airnya nanti suatu saat mungkin bisa dimanfaatkan gitu kan. Bisa dijadikan air baku untuk air bersih lagi gitu kan untuk air permukaan yang ada di Kota Banjarmasin ini. Ya, nah ini tadi pengharapan yang disampaikan oleh manajer teknik Perumda Domestik Banjarmasin, yaitu Pak Diskus Dinar. Paling tidak kita benar-benar harus bisa menjaga lingkungan dan sekali lagi bagi yang ya tangki septiknya ini belum standar, Anda ingin melakukan penyedotan, Anda bisa menghubungi Perumda Pal yang berada di kawasan Jalan Pasar Pagi, Jalan Pasar Pagi. Ini bisa ingin disedot karena sekali lagi bahwa dampak banjirop ini nanti akan membahayakan untuk lingkungan di sekitar kita. Saya Aman Gilirian, terima kasih. Berdapat pulang di bawah pandera yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prima TV, Jendela Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat-sahabat semuanya. Oke, kita jumpa lagi di acara musik kita. Asik. Prima TV. Oke, kita jumpa lagi bersama saya Haji Eri Boy. Oke, selamat sore dulu buat pemirsa yang ada di rumah juga, para penonton yang ada di stadion. Selamat sore, selamat terhibur semuanya. Oke, untuk lagu pembuka kali ini saya akan coba dengan setel nomor tembang lama ya, sudah tahu aku miskin. Cintamu hanya bagai embun pagi, lenyaplah di terpa matahari.
Mengapa engkau pakai sepatu? Sudah tahu aku orang bisu. Kenapa engkau mencintai? Mengapa baru sekarang engkau menghina diriku? Aku tak bukan sama yang tiada berguna.